Silakan, Kak Melia. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Yeay, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu lagi malam ini di dalam acara apa? Family Online Worship Caribbean. Baik, sudah siap untuk mulai semuanya? Oke, puji Tuhan ya. Kita akan segera mulaikan ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita akan meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Semuanya berdoa ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita malam ini. Sebagai lagu buka, kita nyanyikan bersama-sama lagu Sian edisi lengkap nomor 222, Kuasa dalam Darahnya. Dalam darahnya ada kuasa, maukah engkau lawan kejahatan, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan dalam darahnya? Ada kuasa, datanglah membasuh di Golgota, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja dalam darahnya? Ada kuasa, maukah nyanyi pujian baginya, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Dan untuk doa buka akan dibawakan oleh Zarleina Neno. Silakan Zarleina. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpuji termulia namamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati acara worship kami malam ini. Curahkan Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan dari Bapak Elvin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Zarleina, Tuhan memberkati. Dan malam ini kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Dan untuk lagu pujian yang pertama akan dibawakan oleh Livia dan Dave Adi Surya.
Waktu Yesus kecil seperti aku, Yesus bermain dengan riang selalu. Baik hati kepada siapapun tentu, aku mau seperti Yesus. Waktu Yesus kecil seperti aku, Yesus bantu ayah bundanya waktu. Ia menurut hukum Allah teguh, aku mau seperti Yesus. Waktu Yesus kecil seperti aku, Yesus belajar Alkitab dengan ibu. Ia berdoa dengan setia selalu, aku mau seperti Yesus. Aku mau seperti Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Livia dan Dave. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Zevalier dan Jibril Timbuleng. Oke, tunggu sebentar ya. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hand he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with the love of two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me the greatest gift the world has ever known.
Puji Tuhan, terima kasih untuk lagu pujiannya dari Ria dan Dave dan dari kita untuk hidup seperti Yesus, dan bahwa kita bisa hidup sekarang ini adalah bukti mujizat kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kita lanjut ke renungan, kita akan dengarkan kesaksian keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Kipron Limbong. Pak Kipron adalah orang tua ayah dari kakak Yosua Limbong. Oke, disilakan Pak Kipron. Baik, selamat malam semuanya. Aduh, maaf, kami masih di dalam perjalanan, baru pulang. Jujur, barusan saya berpikir, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya mau saksikan. Sesungguhnya ketika muncul pemikiran terkait dengan homeschooling, saya itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan saya? Karena si Jason dan si Jevan kan sudah homeschooling duluan. Apakah sebenarnya jalan homeschooling ini adalah terbaik? Karena ya pada saat itu memang saya banyak membaca buku, tetapi tentang homeschooling masih kurang banget. Tetapi ternyata setelah saya mengikuti banyak pelajaran, membaca buku-buku, saya ditemukan bahwa tugas tanggung jawab sebagai orang tua adalah membawa anak-anak ke surga. Inilah tugas kita sebagai orang tua, memastikan anak-anak kita itu bisa masuk surga. Mempersiapkan pendidikan yang benar, memastikan makanan rohaninya itu betul-betul tercukupi dan memenuhi standar. Ketika saya memutuskan, lalu saya diskusikan dengan istri, kita homeschooling. Puji Tuhan, istri ada di samping, sepakat dan setuju. Maka 3 tahun lalu ketika ini istri ya. Jadi 3 tahun lalu kami putuskanlah waktu tamat SD anak kami akhirnya memutuskan untuk melakukan homeschooling. Lalu kami hubungilah Pak Markus. Tapi luar biasa karena apa? Ternyata Tuhan tunjukkan ada begitu banyak petunjuk-petunjuk. Salah satu yang saya mau rindukan adalah, saya selalu katakan kepada Joshua, tujuanmu di dunia ini bukanlah untuk mencari uang atau pekerjaan yang tinggi. Tujuanmu adalah engkau harus menjadi saksi. Engkau harus bisa membawa dirimu menjadi terang bagi dunia. Ini yang selalu saya sampaikan kepadanya. Kamu tidak boleh sama dengan dunia. Engkau harus berbeda dengan dunia. Jadi, saya ingin bacakan satu ayat. Ini ayat biasa. Karena ini yang saya rindukan di dalam rumah tangga kami, ini saya rindukan. Udah sering kita dengarkan ini ya, adik-adik pasti sering juga dengar ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Satu-satunya bukti kita mengenal siapa pencipta kita adalah dengan menuruti segala perintah-perintahnya. Ini adalah bukti. Nah, ada banyak standar yang Tuhan berikan, dan inilah yang saya rindukan ada di rumah kami. Karena apa? Kalau ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, inilah yang terbaik. Salah satu petunjuk yang Tuhan berikan adalah, kalau tidak salah, saya lupa ya, apakah ini di Slated Message atau di renungan pagi kita yang lalu atau yang sekarang, seperti apa sebenarnya mengenakan jubah kebenaran ini. Dan ini saya selalu
renungkan, ini saya selalu pikirkan. Apa itu? Ada 3 tahap. Ada 3 tahap ciri-ciri kita mengenakan jubah kebenaran. Baik kita orang tua maupun anak-anak, perhatikan ini. Dan ini saya rindukan banget, ya. Yang pertama adalah mengenakan jubah kebenaran itu, setiap hari kita harus punya 2 pribadi. Daniel adalah salah satu contoh yang melakukan hubungan yang intens, yang rutin, yang dekat dengan Tuhannya. Setiap saat dia berdoa. Dan kita harus melakukan hal yang sama. Dan ini adalah ciri-ciri mengenakan jubah kebenaran. Yang kedua adalah selalu bertanya kepada Tuhan. Apakah langkah yang kita buat ini benar, berkenan atau tidak? Karena ketika kita tidak mengenal kebenaran, tidak mengetahui jalan-jalannya, tidak mungkin kita bisa melangkah dengan benar. Lalu yang ketiga adalah selalu menyelidiki firman Tuhan. Dengan homeschooling ini, saya rasa anak-anak mendapatkan makanan yang sangat baik dari Kerubium. Sehingga anak-anak ini dapat dituntun. Selain itu juga, kita juga memberikan pelajaran di rumah, ya. Ini yang saya rindukan di dalam rumah tangga, khususnya anak kami, si Joshua, jadi baik kami sebagai orang tua maupun anak. Ketiga ciri ini, kalau belum kita lakukan, ayo kita mulai. Ini adalah salah satu petunjuk, dan ini adalah salah satu model kehidupan orang saleh. Mengenakan jubah kebenaran setiap hari. Yang pertama tadi, selalu berdoa. Memiliki doa pribadi, hubungan pribadi, memiliki ikatan. Dia suka berdoa. Selalu bertanya dan bergantung kepada Tuhan, apapun itu, bergantung dan bertanya dan menyelidiki. Bagi kita semua, baik saya secara pribadi, ada istri saya, ada anak saya di sini, demikian juga dengan semua kita yang mendengar, khususnya adik-adik kami, mari kita mulai suka berdoa. Berusahalah mengenakan jubah kebenaran, jubah kesalehan itu setiap hari. Berdoa, tentu di dalam doa itu ada banyak hal, lalu bertanya dan sukalah membaca Alkitab. Kiranya apa yang saya rindukan, pengalaman saya, seperti yang saya harapkan ini, ya, kita juga boleh menambah pengetahuan, menambah pengertian, bahwa kita semua rindu mengenakan jubah kebenaran, kesalehan setiap hari. Apalagi dengan ditunjang oleh sistem pendidikan Kerubium homeschooling ini. Dan saya rasa Kerubium ini dibuat atas petunjuk dan dorongan Tuhan. Mungkin banyak tantangan yang mereka hadapi. Mari kita doakan semua supaya Kerubium ini tetap diberkati Tuhan, khususnya guru-guru dan staf atau siapa saja yang terlibat, supaya tetap dapat memberikan roti hidup atau makanan yang baik, yang berkualitas dari surga. Saya kira inilah kesaksian yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Semoga ini juga menjadi kerinduan kita semua, di mana saja berada, termasuk orang tua dan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Kifron Limbong untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati dan hati-hati di jalan. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus, dan videonya akan ditampilkan. Ceritakanlah kisah Yesus, ku harap hati.
Puji Tuhan, dan saat yang indah ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang malam ini akan dibawakan oleh Bapak Elvin Bidi dengan judul Soft Skills dan Hard Skills. Dan untuk pembaca ayat malam ini adalah Kakak Didri Sulaiman dan Tiar Siagian. Oke, silakan Bapak Elvin. Baik, selamat malam semua. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbicara dan bertemu dengan semua teman-teman, adik-adik dari Caribbean Academy. Mungkin sebagian besar belum pernah ketemu, tetapi ada beberapa wajah yang saya sudah kenal. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini saya boleh dapat teman baru lagi lebih banyak. Terima kasih untuk undangannya ya sekali lagi, tetapi sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hari kemarin, mungkin 1 atau 2 hari kemarin, waktu saya berpikir lagi untuk tema yang akan saya bawakan, saya sedang persiapkan, dia punya bahan-bahannya. Kemudian saya berpikir, sepertinya karena ini kali pertama saya berbicara di Caribbean, ada hal yang mungkin lebih penting. Tadi saya sampaikan kepada Pak Markus Sulaiman, kalau boleh saya ganti temanya, dan diingatkan memang sudah dicetak di e-flyer-nya ya. Tetapi karena saya melihat bahwa ini adalah bahan yang lebih penting untuk dipelajari pertama kali, jadi terpaksa saya rubah. Mudah-mudahan ada kesempatan berikut, nanti saya akan bagikan mengenai soft skills dan hard skills-nya. Baik, kali ini saya akan berbicara mengenai satu hukum yang terpenting di Alkitab, yang menjadi dasar iman kita, yang menjadi dasar dan penuntun dari langkah kehidupan kita. Dan saat ini, sangat penting kita untuk mengerti hal ini karena sekarang kita hidup di zaman modern, di mana tampaknya hal yang terpenting di dunia ini adalah bagaimana kita bisa sama seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, dan juga melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita pada umumnya. Dan tidak mudah untuk menjadi orang yang berbeda. Dan sayangnya ada banyak orang, bahkan orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, yang akhirnya berpikir bahwa firman Tuhan itu hanya sesuatu yang kita pelajari di dalam gereja pada saat kita berbakti, pada saat hanya baca kitab. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, hal yang kita lakukan dan kita hidupi adalah sesuatu yang sangat berbeda. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk tadi lagu-lagu pujian yang dinyanyikan, termasuk juga untuk lagu temanya. Saya melihat ada banyak sekali anak-anak ya yang terlibat. Mohon maaf saya tidak hafal semua nama-namanya. Baik, saya akan bagikan saya punya slides. Jadi yang akan saya bawakan mengenai Golden Rules. Atau hukum emas. Apabila kita mempercayai dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hukum emasnya, dikatakan bahwa kita akan mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, kesehatan, dan juga umur yang panjang. Baik, sebelumnya untuk mereka yang bersekolah, tentu tidak mudah ya, apalagi untuk orang tua untuk membuat pilihan agar anak-anaknya mengambil homeschooling. Karena biasanya berpikir bahwa homeschooling sesuatu yang masih belum kita kenal dengan baik, masih belum banyak rekomendasi, dan kadang-kadang yang kita ragukan adalah bagaimana dengan kualitasnya nanti. Dan kami sendiri di keluarga, pilihan itu sudah kami buat beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah itu di tahun 2007 kita mulai pada saat anak kami Miracle mulai masuk SD saat itu. Lebih sulit lagi karena pada saat itu di gereja Advent masih belum ada homeschooling di Indonesia khususnya.
dan masih sangat sedikit orang yang mengenal homeschooling. Nah, apabila kita melihat lembaga-lembaga pendidikan dunia, sekarang ini tadi saya coba lihat di Google, dalam SQ list dari 100 universitas terkemuka di dunia. Yang masuk 3 besar adalah MIT nomor 1 atau Massachusetts Institute of Technology, kemudian Stanford University dan Harvard University. Dan Harvard adalah salah satu universitas tua yang terkenal di dunia, selalu berada di top 5. Dan hari ini saya ingin membagikan 2 penelitian besar yang dilakukan oleh Harvard. Salah satu penelitian yang pada saat saya pelajari sangat menarik, karena hasil penelitiannya sejalan dengan apa yang kita percayai. Baik, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan berhubungan dengan bagaimana solusi bagi mereka yang menderita penyakit, terutama yang disebabkan oleh pikiran. Nah, penelitian ini dilakukan atau dipimpin oleh Profesor Herbert Benson. Dan dikatakan bahwa banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan stres atau dengan pikiran yang membuat orang-orang merasa bahwa beban yang ditanggung terlalu berat. Dan ini tidak hanya orang tua, bahkan ada anak-anak juga yang menderita stres. Bahkan saya baru dapat artikel yang mengatakan bahwa ada seorang anak yang masih dalam usia sekolah dasar, pada satu kali ingin tidur, dia mengatakan kepada ayahnya karena sudah sangat lelah, dan saat itu sudah jam 10 lewat malam ya, memang sudah waktunya untuk tidur, tetapi ayahnya mengatakan, tunggu sebentar lagi, kita selesaikan dulu PR-nya, 1 halaman lagi. Dan pada saat ayahnya meninggalkan untuk pergi ke dapur, untuk mengambil sesuatu, pada saat kembali didapati anaknya sudah tertidur di atas meja, kepalanya sudah telungkup di atas meja. Dan pada saat ayahnya memindahkan dia ke tempat tidur, setelah itu didapati bahwa anaknya sudah tidak pernah bangun lagi. Dan didapati bahwa anaknya sudah menderita stres yang akut dan kekurangan istirahat selama ini. Jadi untuk masalah stres yang mengakibatkan penyakit bukan sesuatu yang hanya menjadi masalah beberapa orang, tetapi sudah bisa dibilang mayoritas kita, terutama yang tinggal di kota besar, menghadapi ini. Dan tidak hanya untuk orang tua. Nah, Herbert Benson melakukan penelitian, dilakukan pada tahun 1975. Dan mereka berusaha menemukan satu cara bagaimana solusi sederhana yang bisa dilakukan orang apabila mereka menghadapi tekanan emosi atau pikiran. Nah, pada penelitian yang mereka lakukan itu, mereka memberikan satu instruksi kepada para pasien yang mereka teliti, agar pada saat mereka menghadapi tekanan atau beban emosi, mereka diminta untuk memikirkan sesuatu yang positif. Jadi solusinya sederhana, coba pikirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kalian senang, sesuatu yang merupakan impian kalian. Nah, didapati pada saat mereka sudah diarahkan untuk memikirkan yang positif, mungkin tempat liburan yang mereka rindukan, atau tempat liburan yang mereka sudah jalani, atau melakukan kegiatan yang mereka sangat sukai, hobi mereka. Didapati bahwa mereka yang melakukan hal tersebut sesuai dengan instruksinya akan mendapatkan manfaat yang sangat positif. Hanya dengan berfokus kepada satu gambaran mental dalam pikiran mereka. Langsung menurunkan tekanan darah mereka. Menormalkan juga pernapasan mereka yang tadinya lebih cepat dari biasanya. Dan menurunkan kadar stres hormon di dalam tubuh mereka. Jadi hanya dengan memikirkan sesuatu yang positif, yang menyenangkan. Bahkan dikatakan juga membantu mereka yang kesulitan tidur. Kita tentu menyadari bahwa sebagian besar kita apabila ada sesuatu yang mendesak, mungkin contohnya besok ada pekerjaan besar yang belum kita selesaikan, yang harus kita selesaikan besok, ataupun besok ada ujian untuk anak-anak yang masih sekolah, atau PR yang belum selesai, seringkali akhirnya kita susah untuk tidur. Nah, dengan hanya memikirkan sesuatu yang positif, dikatakan bahkan mereka bisa tidur dengan baik. Tetapi didapati tidak hanya itu. Ada satu kelompok kecil
yang mendapatkan manfaat yang jauh lebih signifikan, jauh lebih baik daripada dari grup besar yang memang sudah mendapatkan manfaat. Dikatakan mereka mendapatkan kesehatan yang lebih baik, dan apabila mereka sakit, dalam keadaan sakit pada saat penelitian dilakukan, mereka lebih cepat lagi sembuh. Nah, akhirnya Herbert Benson menanyakan kepada mereka, apa yang sudah dilakukan? Kenapa kalian punya hasil kok bisa lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain? Dan ini yang mereka katakan, bahwa pada saat kami diperintahkan untuk memikirkan satu hal yang positif di kepala kami, yang kami lakukan bukan sekedar memikirkan hal-hal positif yang kami inginkan, tetapi berfokus kepada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Memikirkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Nah, bagi Herbert Benson ini sesuatu yang menarik. Makanya mereka melanjutkan penelitian mereka setelah mereka menghasilkan laporan dan menerbitkan buku dengan judul The Relaxation Response di tahun 75. Mereka melakukan penelitian lanjutan. Dan penelitian lanjutan ini mereka terbitkan dalam buku yang berjudul Timeless Healing di tahun 1996. Nah, pada penelitian lanjutan ini mereka mendapati bahwa di dalam kepala manusia ternyata ada satu organ yang kecil yang berbentuk seperti kacang almond, kecil saja, seperti mungkin tidak sampai sebesar ujung ibu jari saya, yang dinamakan amigdala. Nah, amigdala ini dikatakan merupakan, mereka dapati ada merupakan pusat dari kegiatan spiritual, kegiatan rohani di dalam otak manusia. Dan mereka memberikan satu perkataan yang mengatakan bahwa sepertinya kita sudah dibentuk untuk berhubungan dengan Allah. Ada jaringan elektronik di otak kita yang bisa terhubung dengan Allah, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan Ruan Joseph, seorang neuroscientist, seorang ahli saraf, mengatakan bahwa kemampuan kita untuk memiliki pengalaman rohani memiliki dasar listrik di otak kita. Ada sel saraf yang sudah terbentuk dalam otak kita sebelumnya. Inilah yang memampukan kita memiliki pengalaman spiritual berhubungan dengan Tuhan. Dan apa yang mereka dapati bahwa apabila kita memuji Tuhan, maka otak kita akan membuat stimulasi untuk menghasilkan satu hormon yang dinamakan endorfins. Hormon ini salah satu fungsinya adalah membuat kita merasa tenang, membuat kita merasa rileks. Apapun keadaan yang sedang kita alami saat tersebut. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan Herbert Benson dalam 2 kali penelitian mereka. Nah, penelitian yang kedua, apabila manusia ditanya apa menjadi tujuan hidup mereka, sebagian besar mengatakan bahwa ingin mendapatkan pendidikan yang baik supaya bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang baik. Tetapi apabila secara spesifik ditanya kepada generasi milenial sekarang ini, dikatakan bahwa ada tujuan utama mereka. Yang pertama adalah ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dan juga ingin menjadi orang yang populer, dikenal. Makanya kita lihat ada banyak sekali kompetisi yang dilakukan supaya bisa menjadi terkenal. Jalan pintas. Bahkan sekarang lebih mudah lagi, hanya melalui sosial media adalah cara bagi orang untuk menjadi terkenal. Dan baru saja saya menonton berita di YouTube, ada satu anak ditangkap karena di Jawa Timur kalau tidak salah, melakukan menyuting video satu yang sebenarnya sangat menyesatkan. Seolah-olah ada pertemuan ulama yang dilakukan menyalahi protokol kesehatan. Dan akhirnya menimbulkan kehebohan. Setelah ditanya, ternyata memang tujuannya adalah supaya kontennya bisa menarik lebih banyak subscriber, supaya dia menjadi terkenal. Baik, dalam penelitian kedua ini, Robert Waldinger memberikan penjelasan mengenai satu penelitian dilakukan oleh Harvard untuk meneliti mengenai bagaimana perkembangan orang dewasa yang berhubungan dengan kesehatan mental mereka untuk mencapai kebahagiaan dan umur yang panjang. Dan dikatakan Robert Waldinger ini adalah manajer yang keempat dari penelitian yang dilakukan oleh Harvard yang sudah dimulai di tahun 1938. Ini bahkan sebelum saya lahir, sudah lama sekali, sebelum Perang Dunia Kedua. Selama 75 tahun. Dan dia katakan bahwa biasanya penelitian itu tidak ada yang bisa mencapai usia puluhan tahun, karena biasanya bisa jadi sang peneliti kehilangan fokus, akhirnya
karena melihat mungkin penelitiannya tidak menunjukkan hasil yang seperti dia inginkan, akhirnya melakukan penelitian yang lain dan berhenti penelitian sebelumnya. Atau kehabisan dana, sehingga karena tidak ada sokongan dana lagi, penelitian tidak bisa dilanjutkan. Ataupun juga orangnya meninggal. Dan Robert Waldinger sendiri mengatakan bahwa dia adalah manajer yang keempat yang meneruskan penelitian begitu panjang. Nah, penelitian ini dilakukan di antara murid laki-laki Harvard tingkat 2. Total penelitian mereka 724 orang, dan ini juga termasuk dengan pembanding anak-anak dari tempat atau dari daerah miskin di kota Boston. Jadi ada 724 anak muda, usia mereka hampir 20 tahun saat itu, atau kurang lebih 20 tahun. Yang diteliti selama 75 tahun. Jadi setiap 2 tahun, tim peneliti akan datang, melakukan survei, meneliti semua data kesehatan mereka, dan mewawancarai tidak saja anak-anak muda ini, tetapi juga keluarga terdekat mereka. Bahkan setelah mereka menikah, pasangan hidup mereka juga diwawancarai. Nah, penelitian ini dilakukan, dan setelah 75 tahun mereka mendapatkan satu hasil yang menjadi syarat apabila orang bisa mencapai titik kebahagiaan dalam hidupnya, memiliki kehidupan yang sehat, dan juga umur yang panjang. Ada 3 rekomendasi yang mereka dapatkan dari penelitian yang begitu panjang. Dikatakan yang pertama adalah adanya hubungan sosial yang baik dengan keluarga, dengan sahabat, dan juga dengan tetangga mereka. Jadi ada beberapa lapis hubungan sosial yang mereka miliki. Yang kedua, apabila ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan dalam hidupnya, mereka harus memiliki kualitas hubungan yang sangat baik dengan anggota keluarga terdekat mereka, dengan lingkaran yang paling dalam. Berarti dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, dalam keluarga inti mereka. Dan rekomendasi yang ketiga mengatakan apabila mereka ingin untuk merasa bahagia dan sehat, mereka juga harus memiliki otak, sel-sel otak yang baik. Dan sel-sel otak yang baik itu didukung oleh baiknya hubungan sosial mereka. Jadi kembali hubungan sosial dengan keluarga inti mereka, dengan sahabat mereka, dan dengan masyarakat. Ini akan menentukan kesehatan otak mereka, dan juga akan menentukan bagaimana kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahkan kesehatan mereka tidak ditentukan oleh kadar gula, oleh tekanan darah mereka, tetapi bagaimana hubungan sosial mereka. Saya sangat tertarik begitu melihat penelitian ini karena ini menegaskan untuk apa yang Yesus sendiri katakan merupakan hukum yang terpenting. Boleh saya minta untuk yang pertama dari Matius 22 untuk bacakan Matius 22 ayat 35 sampai ke 40. Ada Matius 22 ayat 35 sampai 40. Oke. Matius 22 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih, Pedro ya. Kita lihat di sini bagaimana Harvard salah satu sekolah terbaik di dunia dan tidak mudah untuk bisa dapat ke sana. Saya pun tidak berani bermimpi untuk bisa ke sekolah ke sana karena sekolahnya harus keluar negeri dan untuk mereka yang ada di Amerika Serikat sendiri tidak mudah untuk masuk ke sana. Bahkan dikatakan untuk masuk ke sana biasanya diterima hanya alumni dari sekolah menengah tertentu, tidak bisa sembarangan masuk. Dan tentu saja uang sekolahnya sangat mahal. Tetapi penelitian mereka menegaskan bahwa ternyata untuk hidup bahagia, untuk bisa memiliki kesehatan yang baik dan umur yang panjang, kembali ke firman Tuhan. Penelitian pertama tadi Herbert Benson menyatakan bahwa dengan memikirkan akan kebaikan Tuhan, ternyata itu bisa memberikan kesembuhan kepada kita, bisa memberikan kebahagiaan. Dan penelitian kedua untuk kesehatan perkembangan orang dewasa oleh Robert Waldinger mengatakan bahwa apabila kita
memiliki koneksi yang baik dengan orang-orang sekeliling kita. Sesuai dengan hukum kedua. Hukum emas yang kedua, tadi Yesus katakan apa? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita tidak akan bisa punya sahabat baik kalau kita tidak menjadi sahabat yang lebih baik kepada mereka terlebih dahulu. Orang tidak akan mau menjadi sahabat kita kan apabila kita suka menggerutu, suka marah-marah, tidak suka berbagi dengan mereka. Tetapi apabila kita menunjukkan kasih dan kebaikan kepada mereka, tentu mereka mau menjadi sahabat kita. Dan mungkin orang akan berebutan mau menjadi sahabat kita. Dan ini adalah syarat utama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam hukum emas tersebut. Jadi, dari penelitian ini, kembali saya menegaskan bahwa pentingnya bagi kita untuk mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita, untuk menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan mereka dan menuruti firman Tuhan. Yang kedua, dalam Yesaya 43:21. Boleh bacakan lagi, saya tulis yang bahasa Inggrisnya. Yesaya 43 ayat 21. Aku lagi? Ya, silakan. Oke. Saya tidak tahu ada berapa orang yang ditunjuk. Oke. Yesaya 43:21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Baik, tadi di penelitian yang pertama dikatakan amigdala adalah satu organ di dalam otak kita yang berbentuk seperti kacang almond yang merupakan pusat dari hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Dan ternyata Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa memang Tuhan sudah membentuk kita, menjadikan kita bagi dirinya agar kita boleh menyatakan puji-pujian bagi nama Tuhan. Jadi memang sudah Tuhan bentuk. Memerlukan waktu ratusan, ribuan tahun bagi manusia untuk menyadari bahwa ternyata memang ada organ di otak manusia yang merupakan koneksi jaringan dengan Tuhan. Dan itu adalah satu syarat bagi kita agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi ini yang mengingatkan kita betapa pentingnya untuk selalu mengingat Tuhan dan memuji Tuhan. Baik, Ellen White, The Mystery of Healing, halaman 251 mengatakan, tidak ada yang mempromosikan kesehatan tubuh dan jiwa kita sebaik apa yang bisa diberikan oleh sebuah jiwa yang selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Jadi tidak ada hal lainnya yang bisa mempromosikan kesehatan tubuh dan jiwa kita sebaik apa yang bisa dilakukan oleh sebuah jiwa yang selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ellen White sudah katakan ini lebih dulu. Sebelum Harvard University membuktikannya. Ayat yang berikut lagi. Dalam Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Terima kasih. Jadi, Paulus mengingatkan kita bahwa semua perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah lupakan. Dan bahkan itu sudah menjadi hukum alam yang mengatur seluruh alam semesta ini. Apabila kita mau menolong orang lain, kita akan mendapatkan berkat lebih banyak. Yaitu apa? Kita akan merasakan sangat tenang, kita merasakan sangat bahagia bisa melakukannya. Dan inilah salah satu yang dihasilkan oleh tubuh kita. Dengan memproduksi hormon saat yang sama saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi sangat mudah apabila kita ingin bahagia. Seringkali orang berpikir bahwa untuk bahagia harus punya uang banyak. Atau punya iPhone yang paling canggih. Beberapa waktu lalu saya melihat ada iPhone 12 yang paling mahal, yang harganya sudah puluhan ribu dolar. Edisi khusus. Saya pikir walaupun ada permata dan ada emas, itu kan hanya dalam beberapa bulan nanti ada iPhone yang lebih baru lagi keluar. Bayangkan habis uang begitu banyak, ratusan juta, hanya untuk satu handphone yang hanya beberapa bulan usianya, tidak sampai 1 tahun. Tetapi itu yang dunia ajarkan, bahwa kalau mau bahagia, kita harus selalu punya apapun yang dijual oleh dunia, yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi apa? Kita kembali mengingatkan kita, menolong sesama, membagikan kasih Tuhan adalah cara yang paling mudah. Dan satu ayat terakhir yang
saya ingin bagikan dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonjang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terima kasih. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apabila kita ingin selalu hidup penuh dengan berkat, ingat untuk membagikan berkat itu kepada orang lain. Dan inilah tugas orang tua, mengajarkan anak-anaknya untuk biasa dengan berbagi apapun yang kita miliki kepada orang-orang sekeliling kita. Saya ingat ada beberapa cerita saya baca di Chicken Soup of the Soul. Ada banyak cerita. Bahkan ada satu cerita yang saya ingat, ada seorang ibu, seorang tokoh di Amerika, saya lupa namanya, yang mengatakan bahwa dia terlibat dalam begitu banyak proyek sosial besar dan orang yang terkenal pada saat dia setelah dewasa. Dan itu dimulai pada saat dia masih menjadi seorang anak dari seorang single parents yang miskin, hidup dalam ketidakcukupan, dalam kemiskinan. Dia hanya dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Tidak ada tokoh laki-laki dalam hidup mereka. Dan satu kali dia sangat sedih karena ada proyek di sekolah yang gurunya mengatakan, tolong bawa barang apapun yang kalian bisa bawa, nanti kita akan bagikan kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Dan dia pulang rumah katakan, aduh saya tidak bisa kasih apa-apa, ada proyek kami di sekolah. Dan neneknya marah waktu mendengar dikatakan saya tidak bisa bagikan apa-apa. Neneknya katakan, jangan kamu berpikir kamu anak yang miskin. Selalu cari cara untuk menolong orang lain. Dan di rumah mereka saat itu hanya ada satu stoples isinya acar yang mereka buat. Hanya itu saja, tidak ada apa-apa di rumah, tidak ada uang untuk beli bahan makanan untuk dibagikan. Dan neneknya katakan, jangan merengek dan mengatakan kau miskin. Kita masih punya acar, bawa ini ke sekolah dan nanti bagikan bersama-sama dalam proyek kalian. Dan inspirasi itulah yang ibu ini katakan menjadi motivasinya pada saat dia menjadi dewasa, selalu mencari cara untuk berbagi dan akhirnya hidupnya sukses. Dan inilah firman Tuhan, katakan. Dalam 1 minggu ini saya punya proyek di rumah karena Malaysia menghadapi total lockdown sekarang. Mulai besok sudah tidak boleh kemana-mana lagi. Semakin terbatas. Karena angka penderita COVID waktu gelombang pertama akhir tahun lalu hanya mencapai 5.000-an pasien per hari. Minggu ini sudah menembus angka 9.000 lebih, hampir 2 kali lipat. Jadi banyak orang semakin stres. Tadi waktu saya keluar berbelanja, hampir semua supermarket penuh. Harus ngantri, tunggu di luar, nggak bisa masuk. Saya harus berbelanja karena saya besok saya akan mulai memberikan detox kepada 3 hari detox, ya jus detox untuk kami punya bukan karyawan, petugas-petugas yang melayani kami di apartemen kami. Dan saya berikan dengan gratis, membantu pada mereka. Dan tidak mudah karena saya sendiri yang menyiapkan jus di rumah. Tetapi ini yang menjadi kebiasaan kami di keluarga. Setiap ada liburan anak saya ikut bantu, istri saya juga ikut bantu. Kali ini terpaksa saya sendiri karena anak saya sudah mempersiapkan diri menghadapi ujian semesternya. Dan istri saya juga harus bekerja. Dan kami sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti ini. Dan kami bisa menyaksikan bahwa begitu banyak berkat yang kami rasakan. Minimal kami tidak ikut panik dengan pandemi yang ada. Dengan lockdown, banyak orang yang panik. Kami tidak merasakan kepanikan sama sekali. Karena kami tahu bahwa apa? Dengan berbagi kepada orang lain, kami mendapatkan ketenangan. Kami diingatkan akan janji Tuhan. Jadi, ini ada menjadi satu dasar kepada para orang tua. Untuk lebih yakin pada saat membagikan firman Tuhan kepada anaknya. Dan kalian hidupkan. Karena kembali, 2 penelitian terbesar yang dilakukan oleh Harvard. Semua hanya apa? Kembali kepada firman Tuhan. Kepada hukum Mas. Pada saat mereka memulai, mereka tidak berpikir bahwa ini berhubungan dengan firman Tuhan. Ini penelitian ilmiah. Tetapi kembali kita melihat bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena diberikan oleh orang yang paling bijak yang ada di alam semesta ini. Yang pada saat yang sama adalah Tuhan pencipta kita dan Bapa surgawi kita. Kiranya pelajaran malam hari ini boleh kembali meneguhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak kita selalu belajar bagaimana untuk selalu memuji Tuhan. Bagaimana selalu percaya dan menurut kepada Tuhan. Dan saat yang sama, bersama-sama kita di dalam satu keluarga, membagikan berkat Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Surga masih mungkin beberapa tahun di depan kita. Tetapi paling sedikit berkatnya akan kita langsung rasakan. Yaitu apa? Kita akan merasa bahagia,
kita akan merasa sehat, dan kita akan selalu mendapatkan ketenangan dari surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan dan mau berterima kasih kepada Bapak Elvin, boleh lambaikan tangan. Oh ya, Bapak Elvin Bidi adalah praktisi homeschooling dan pimpinan Advent Peduli, dan juga sebagai koordinator Panti Asuhan Yapi. Puji Tuhan sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua malam ini. Tuhan memberkati Pak Elvin dan keluarga dalam tugas dan pelayanan. Tetap semangat. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian. Lagu pujian yang ketiga ini akan dibawakan oleh Nikto dan Flynn Ferdinand, dan mereka akan menyanyi secara langsung. Oke, sebentar ya. Selamat malam teman-teman sekalian. Maaf ya kalau tempatnya gelap karena kami masih ikut ayah pelayanan, jadi kami nyanyinya sambil di mobil ya. Maafkan kami ya teman-teman. Teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan, damaiku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan, sandar, sandar, Tuhan dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Adakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan, damai bahagia Tuhan akan beri, bersandar pada lengan Tuhan, sandar, sandar, ku aman dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih ya, Tuhan berkati. Baik, sebelum kita doa tutup, ada informasi. Jadi, minggu depan adalah acara weekly online worship yang terakhir, dan nanti yang mengambil bagian akan disampaikan lewat grup WhatsApp. Saat ini kita akan berdoa tutup, dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh pembicara kita malam ini, Bapak Elvin Bidi. Silakan Pak Elvin. Baik, sama-sama kita menundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada malam hari ini dari berbagai pelosok bumi ini Tuhan, berbakti dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kembali diingatkan bagaimana firman Tuhan, khususnya
hukum emas yang Yesus sendiri nyatakan. Mengingatkan kami pentingnya bagi kami untuk menempatkan Tuhan yang pertama, untuk mengasihi Engkau dengan seluruh pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Dan saat yang sama juga kami boleh mengasihi sesama manusia seperti kami juga ingin dicintai. Tuhan, bantu kami dengan Roh Suci Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dan untuk selalu mau membagikan kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan, agar kami boleh merasakan kebahagiaan dan kedamaian dari surga, apapun situasi yang kami hadapi sekarang. Dan saat yang sama juga, ini boleh membawa jiwa-jiwa datang kembali lebih dekat kepada Tuhan. Berkati Tuhan, seluruh siswa-siswa yang ada di Kerubium Academy, di dalam pendidikan mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka, agar Tuhan selalu menyertai mereka, membantu mereka untuk melihat betapa besar kasih Tuhan, betapa agung rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Agar Tuhan boleh menggunakan mereka menjadi pahlawan iman di zaman modern ini untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Begitu juga para orang tua mereka dan para pendidik, agar Tuhan memberikan akal budi dari surga, membantu mereka untuk menjadi teladan sesuai dengan rencana Tuhan. Melalui kuasa Tuhan, mereka boleh menjadi panutan dan pendamping bagi anak-anak ini untuk belajar lebih dekat lagi akan bagaimana besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Bantu kami tetap setia sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput kami. Karena kami sudah sangat rindu untuk tinggal di satu tempat yang Tuhan janjikan akan menjadi tempat yang sangat indah, di mana kami akan boleh bertemu semua sahabat-sahabat kami. Tidak perlu lagi harus pusing mencari koneksi internet, tidak perlu takut memikirkan menggunakan masker, bahkan tidak ada satupun yang akan sakit, karena akan bersama-sama Tuhan di surga nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan terima kasih untuk semua yang telah bergabung. Lebih khusus terima kasih untuk pembicara kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan memberkati. Dadah. Mau foto sama-sama dulu. Semuanya diaktifkan dulu ya videonya dan jangan ada yang keluar dulu. Kita akan ambil gambar bersama. Oke, semuanya siap. Nyalakan